Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatun Naimah dari Lokal 3D Hukum Tata Negara. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari fikih muamalah. 1. Harta. Harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Unsur-unsur harta itu ada dua, yaitu unsur aniyah dan unsur uruf. Fungsi harta. Harta memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu. Pembagian harta ada 10, yaitu mal mutakawim dan gair mutakawim, mal mitsli dan mal kimi, harta istihlak dan harta isti'mal, harta mankul dan harta gair manakul, harta ain dan harta dain, mal al-ain dan al-nafi atau manfaat, harta mamluk, mubah dan mahjur, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, harta pokok dan harta hasil atau buah, harta khas dan harta am. 2. Hak milik. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh seorang sejak lahir. Sedangkan milik adalah penguasaan terhadap suatu benda atau harta yang dikuasai dan diambil manfaatnya apabila tidak ada halangan syarak. Jadi, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan bagaimana macam tasyaruf atau menggunakan terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Pembagian hak milik menurut ulama fikih itu ada dua, yaitu al-mil atam dan al-mil an-nakis. Sedangkan macam-macam kepemilikan itu ada 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun cara memperoleh hak milik, yaitu diantaranya ikrajul mubahat, memiliki benda yang boleh dimiliki, al-uqud akad, al-kalafiyah penggantian, dan atau wuludu minal mamluk beranak pinak. Dan berakhirnya kepemilikan itu karena wafatnya sang pemilik sehingga miliknya berpindah kepada ahli warisnya, atau harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. 3. Hal-hal yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, riba. Tambahan-tambahan dalam riba ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak-pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba berarti ekstra yang diharamkan yang bisa muncul dampak utang atau pertukaran. Jenis-jenis riba. Riba qadar, riba qard, suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Riba jahiliyah, utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjaman tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan. Garar adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan atas sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Jenis-jenis garar. 1. Jual beli barang yang belum ada atau ma'dum. 2. Jual beli barang yang tidak jelas atau majhu, baik yang mutlak. 3. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah kimar. Pendapat dari Muhammad Ayub, baik maisir maupun kimar itu dimaksud sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.
Haram. Haram adalah istilah yang berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu suatu pekerja yang dilarang oleh syarak. Batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama secara harfiah. Batil memiliki artinya tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu, jika ada perbuatan yang menjurus ke hal yang batil, harus dilakukan pengulangan agar dapat memenuhi sesuatu dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam. 4. Akad jual beli. Yang pertama, salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tunggu sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Syarat Islam. Pembayaran dilakukan dengan kontan, baik dengan emas, perak, logam, atau alat tukar yang telah disepakati. Komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas. Waktu penyerahan komoditi harus ditentukan. Penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. 2. Istihna. Jual beli istihna sama dengan jual beli salam. Namun dalam istihna, pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Syarat istisna, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap, hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Sani menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Apabila bahan baku berasal dari mustasni, maka akad ini bukan lagi istisna tetapi berupa menjadi ijarah. Apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini juga bukan lagi istisna tetapi berupa menjadi ijarah. Mazhnu, barang yang dipesan. Barang yang dipesan tidak termasuk kategori yang dilarang syarak, najis, haram, tidak jelas, atau menimbulkan kemudaratan, menimbulkan maksiat. Murabah. 3. Murabahah. Murabahah berasal dari kata ribun yang berarti untung atau keuntungan. Jadi, murabahah berasal saling menguntungkan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Syarat murabahah. 1. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah. 2. Kontrak pertama harus sah. 3. Kontrak harus bebas dari riba. 4. Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesuatu pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat. 5. Bank dalam Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. 4. Bai al-wafa. Bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat diberi kembali dan penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Dengan kata lain, dimaksud dengan bai al-wafa adalah jual beli dengan disertai syarat atau janji. Bahkan barang yang dijual tersebut harus diserahkan pembeli sehingga dapat dimiliki oleh penjual apabila penjual lebih mengembalikan harga atau uang kepada pembeli pada saat yang ditentukan telah jatuh tempo. Syarat bai al-wafa. Syarat bai al-wafa juga sama sebagainya syarat jual beli pada umumnya. Hanya saja ada penambahan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas, apakah 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. 5. Bai bidhamanil ajil. Bai bidhamanil ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan bai al-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan
pengantaran barang ditangguhkan. Adapun syaratnya yaitu jual beli harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun presentasi sehingga diketahui oleh pembeli. Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Rukun salam, istisna, murabahah, bai al-wafa, dan bai bidhamanil ajil itu memiliki kesamaan, yaitu pihak yang berakad, objek yang diakadkan, sigat atau ijab dan qabul, masih tentang akad jual beli. 6. Bail al-inah. Jual beli inah merupakan hilah atau rekayasa perdagangan yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah SAW melarang jual beli inah karena terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. 7. Bai tawaru adalah membeli barang dengan harga tertangguh dari penjual kemudian menjual kepada orang lain, bukan penjual pertama secara tunai. 8. Bai al-dain. Al-dain merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi al-dain ini adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai. Menjual piutang dengan hutang bisa terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama, menjual piutang kepada orang yang berhutang tersebut, yaitu seperti seorang yang berkata kepada orang lain. Yang kedua, menjual piutang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang. 9. Bai al-muzayadah, transaksi jual beli secara lelang, yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli. Kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli. Lalu terjadilah akad transaksi jual beli. 5. Akad dalam kerjasama. Mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Istilah mudharabah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirad. Tapi mudharabah dan qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Rukun mudharabah. 1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 2. Orang yang bekerja. 3. Akad mudharabah. 4. 5. Amal. 6. Keuntungan. Syarat mudharabah. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharuf. Keuntungan yang akan terjadi memiliki pengelola dan memiliki modal harus jelas persentasinya. Melafazkan ijab dari pemilik modal mudharabah bersifat mutlak. Pembatasan mudharabah tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Pengelolaan dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal. Syirkah. Dimaksud dengan asyirkah menurut bahasa adalah ikhtil atau percampuran. Menurut syara, asyirkah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan. Rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul atau akad yang menentu adanya syirkah. Syarat syirkah. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lain. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufadat.
Adapun syarat yang bertali dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufadat. Adapun berakhir syirkah, salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun alasan lainnya. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah dengan berjalan maupun sebab yang lainnya. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Masih dalam pembahasan akad dalam kerjasama. Muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkan. Maknanya yaitu pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapat porsi tertentu dan apa yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Rukun muzara'ah, pemilik tanah, petani, penggarap, objek al-muzara', ijab dan qabul. Syarat muzara'ah, adanya penyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu berlakunya akad. Berakhirnya muzara'ah, jika jangka waktu yang disepakati berakhir, orang yang berakad meninggal, adanya uzur dari salah satu pihak. Musyakoh, bentuk yang lebih sederhana dari musyakoh di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nishab tertentu hak dari hasil panen. Rukun musyakah, 2 orang yang berakad, objek musyakah, buah pekerjaan sigat. Syarat musakoh, ahli dalam akad menjelaskan bagian penggarap membebaskan pemilik dari pohon. Hasil dari pohon dibagi antara 2 yang melangsungkan akad sampai batas akhir. Berakhirnya musyakoh, habis waktu yang telah disepakati, meninggalnya salah seorang yang akad, membatalkannya baik dengan ucapan secara jelas atas adanya uzur. Mukabaroh adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap benih tanaman dan biaya garap dari pihak pemilik sawah. Hasilnya menjadi milik kedua belah pihak dengan pembagian berdasarkan persentase yang telah disepakati. Rukun mukabaroh, pemilik tanah, penggarap, objek mukabaroh, ijab dan qabul. Syarat mukabaroh, pemilik kebun dan penggarap harus orang yang balik dan berakal. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya. Jangka waktu yang harus jelas menurut kebiasaan. 6. Akad dalam sewa. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukannya hanya itu saja. Tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Rukun ijarah, ada orang yang menyewakan suatu barang, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan, ada ijab qabul, ada upah, ada manfaat baik antara pihak yang menyewa dan pihak penyewa. Syarat ijarah, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa dan berakal. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan atau dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi
hak mujar atas seizin pemiliknya. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Pembatalan ijarah. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Objek sewa hilang atau musnah. Masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Terjadinya uzur pada salah satu pihak. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau lebih atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Rukun ijarah muntahiyah bitamlik yaitu adanya pihak yang berakad, objek diakadkan, sigat. Syarat ijarah muntahiyah bitamlik. Pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu dan janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal. 7. Akad dalam jasa. Hawala, akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak pada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawala diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produksinya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenakan penggunaan barang atau uang dari si penitip tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Rahan, akad perjanjian utang piutang dan menahan barang sebagai jaminan atau hutang atas hutang. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Wakalah berarti menolong, memelihara atau menjadi wakil yang bertindak atas nama orang yang diwakili. Secara istilah, wakalah adalah tolong menolong antar pribadi dalam suatu persoalan ketika seseorang tidak mampu secara hukum atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Kalafa atau daman. Kalafa adalah al-damah yang berarti jaminan atau hamalah yang berarti beban dan za'amah yang berarti tanggungan. Menurut istilah, kafalah adalah upaya yang tanpa tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib baik waktu itu atau yang akan datang. Ju'alah adalah perjanjian yang bertimbalan hadiah. Menurut definisi lain, jualah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ia lakukan kepada kita. Syuf'ah adalah memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Secara terminologi, syuf'ah adalah akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirkah sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudaratan. 8. Akad dalam sosial. Al-ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikannya setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Al-qadar adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Hibah yaitu merupakan pemberian suatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan atau pengalihan sesuatu kepada seorang lain. Sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab disebut sedekah, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih.
Selain satu kemuliaan, ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Zakat, sesuatu yang dapat tumbuh dan berkembang, yang dapat memberikan keberkahan dalam harta tersebut dan dapat mensucikan diri. 9. Akad dalam ruang lingkup lainnya. Ihya al-mawad, menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apapun yang bisa menjadi tanah tersebut hidup, yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupi tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya. Lukathan atau barang temuan merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. Lukathah adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya dan telah ditemukan oleh seseorang. Kasbah mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang untuk menarik pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan dengan undian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.